selamat sore Sobat Sehat dan juga Ayah Bunda. Ya, untuk sore hari ini kita langsung aja untuk pembukaan webinar awam bersama dengan Dr. Martinus Leman di samping saya. Dr. Martinus Leman DTMH, spesialis anak Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Nah, Ayah Bunda, ini nanti kita akan langsung bisa berkonsultasi atau ada sesi tanya jawab bersama Dr. Martinus Leman seputar kesehatan anak di masa pandemi. Dimana memang untuk saat ini kan di masa pandemi banyak ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada dokter spesialis anak, tapi masih tergendala dengan waktu maupun dengan takut nih untuk ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong atau ke rumah sakit lain. Ini nanti kita langsung bisa tanyakan ya. Nah, ini untuk kami juga sudah menyiapkan 10 hadiah menarik nih bagi ayah bunda dan juga sobat sehat yang ada di rumah yang mengikuti acara seminar awam webinar ini. Nantinya akan ada 7 pertanyaan yang bisa bunda tanyakan kepada Dr. Martinus Leman langsung. Dan juga nanti ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab oleh ayah dan bunda juga di rumah. Dan nantinya juga tetap ya akan mendapatkan hadiah. Untuk syarat mendapatkan hadiah, caranya mudah sekali. Ayah dan bunda ini wajib follow Instagram Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong di @rssm_Cibinong dan langsung ketik pertanyaan di kolom chatting webinar Zoom, lalu chat di kolom komentar nama dan juga pertanyaannya. Selain itu juga acara ini disponsori oleh Novel Pharmaceutical Laboratories, Healthy Kids Corner YouTube, dan juga acara ini ditayangkan langsung live streaming Instagram RSSM@Cibinong dan juga di YouTube Radio Kisi TV. Jadi jangan lupa nih abis acara webinar ini kalian atau ibu dan juga bunda di rumah, ayah dan bunda di rumah bisa langsung menyaksikan Kisi TV dan juga live streaming Instagram Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Tapi ya dok, satu lagi dok, jangan lupa nih ayah dan bunda juga bisa selfie langsung di rumah. Selfie, nanti tag atau mention ke Instagram kami di RSSM_Cibinong. Nanti kita akan tag atau repost kembali. Untuk juga ini ada promosi dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Ini mengenai medical check up di hari kemerdekaan kemarin, ini sampai tanggal 14 September 2020 masih ada, nanti sampai tanggal 14 September. Dan juga ada promo juga dari paket screening hemodialisa yang harganya mulai 120 ribuan aja. Sebelum kita mulai acara ini, kita simak dulu video terlebih dahulu ya untuk video berikut ini. Kita sudah mempunyai 39 unit alat hemodialisa terbaru. Langsung saja dokter, kita ke pembahasan inti. Pastikan ayah dan bunda, sobat sehat di rumah ini sudah penasaran banget nih, pengen tahu, pengen langsung konsultasi langsung dengan Dr. Martinus Leman. Kapan lagi bisa langsung konsultasi gratis dan juga bisa dapat hadiah. Selamat sore Dr. Martin. Selamat sore Mbak Deris. Ya, bagaimana nih dok sih caranya untuk menjaga kesehatan anak di masa pandemi ini? Silahkan dokter. Ya, kita mau mulai aja nih ya. Kita mulai deh, yuk. Saya share teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, jadi kita hari ini mau ngobrol soal
bagaimana sih cara menjaga kesehatan anak di masa pandemi ini ya, Mbak Deris ya. Oh ya, tadi kan disebutin tuh ada Instagramnya Sentra Medica ya. Tuh bisa dilihat tuh di screen ada Instagramnya Sentra Medica Cibinong @rsm_cibinong. Kalau yang di atasnya tuh punya saya ya. Boleh juga di follow ya. Boleh di follow ya dok ya. Nanti dari saya juga ada sedikit satu kuis ya. Kuisnya satu pertanyaan. Nanti jawabannya bisa diposting ke Instagram saya. Nanti ada hadiahnya satu buah buku yang pernah saya buat. Oke, kita sekarang mau sharing nih. Jadi ini riwayat saya. Saat ini saya di Sentra Medica Cibinong dan di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Kita tahu nih sekarang nih kan lagi eranya COVID ya, pandemi masih luar biasa. Sekarang PSBB nambah lagi ya. Ya, jadi biasanya dari teman-teman tuh selalu nanya soal COVID ya, garis besarnya kayak gimana sih, khususnya terkait dengan saya sebagai dokter anak gitu ya. Jadi COVID tuh gejalanya memang macam-macam. Ada dari yang cuman demam, tapi ada juga yang sampai berat ya. Kita tahulah itu. Dari yang nggak ada gejala atau kita dengarnya namanya OTG, tapi ada juga yang sampai fatal. Kebetulan karena saya dokter anak, nah saya mau cerita nih, pasien anak itu sedikit memang yang terkena, tapi bukan tidak ada. Jadi pasien anak yang terkena COVID biasanya memang tidak berat, tapi dia tetap menjadi pembawa. Jadi kalau pasien anak itu terkena, resikonya tidak hanya buat si anak, tapi buat orang serumah. Ya, ada penelitian malah bahwa pasien anak yang terkena COVID itu jauh lebih menular ketimbang orang dewasa. Dan itu betul. Kenapa? Kan kalau anak kalau batuk susah disuruh tutup mulut. Ya, kalau anak masih kecil batuk main batuk aja. Pegang sana sini, pegang mulut, peper sana sini ya. Jadi memang lebih beresiko menularkan. Nah, jadi kita bagaimanapun dalam periode sekarang nih tetap harus waspada ya, Mbak Deris ya. Oke. Nah, ini kita ngomong sekarang PSBB masih lanjutannya. Yang paling sering ditanya sekarang bagaimana sih kita nih dengan suasana PSBB, anak belajar di rumah dengan segala keterbatasannya supaya tetap sehat. Kemarin kan dari Menteri Pendidikan sudah membuat peraturan. Nah, saya mau bahas nih pertama kali ya soal belajar di rumah. Karena belajar di rumah itu selalu seru deh buat orang tuanya ya. Kayaknya udah banyak tuh orang tua yang stres banget ngajarin anaknya di rumah. Tapi saya mau sharing sedikit di sini gimana caranya supaya anak-anak tetap sehat. Nah, kita tahu nih Mbak Deris ya, anak itu sehat ada 3 aspek. Nomor 1 fisik, jelas ya, badannya. Nomor 2 spiritual, nomor 3 mental. Masing-masing ini nggak berdiri sendiri-sendiri, dia jadi satu kesatuan. Jadi kita harus lihatnya sebagai satu rangkaian nih. Aspek fisik ya, misalnya nih ada beberapa poin, nanti saya bahas satu-satu. Kebersihan diri, nutrisi, dan sebagainya. Nah, bahas pertama nih, kebersihan diri atau hygiene. Kita nih biasanya kalau di rumah, anak-anak ya, pikirannya kalau nggak pergi-pergi, kan nggak keluar rumah. Kadang-kadang jadi nggak mandi. Nah, nggak boleh, tetap walaupun tetap di rumah, tetap jaga kebersihan, pagi dan sore mandi, sikat gigi tetap, cuci tangan tetap ya. Jadi walaupun di rumah seharian nggak berarti tidak mandi. Bagaimanapun kan kita terpapar dari debu ya. Keluar rumah sedikit kita bisa kena debu ya. Tetap cuci tangan, tetap mandi, tetap gosok gigi ya. Walaupun anaknya nggak kemana-mana. Jangan lupa kitanya juga ya, kitanya juga harus menjaga kebersihan. Yang kedua, pola nutrisi. Pola nutrisi ini kalau kita di rumah suka ngacak banget makannya. Buka kulkas, cemil, ya kan, ke bawah cemil ya. Nah, kita walaupun dalam kondisi belajar di rumah atau yang sekarang orang tuanya juga bakalan work from home ya kayaknya ya. Makan harus teratur. Jamnya tetap baik, gizinya seimbang dan mencakup kebutuhan yang ada multivitamin maupun mineral ya. Malah lebih bagus ya dok, nggak jajan ya dok. Nah ininya. betul banget. Jadi ini sebetulnya salah satu dampak positif karena makanannya jadi terjamin bersih ya. Betul. Tapi jadwal makannya harus
yang baik ya. Jangan karena ibunya sibuk di rumah kerja lupa nyiapin makan ya, harus diatur juga. Atau malah kalau enggak tiap 1 jam 2 jam ngemil terus, nanti jadi kegemukan ya. Itu bisa juga gitu ya. Yang berikut misalnya ini tidur nih suka susah nih. Kita suka nggak punya patokan karena kan biasanya nih kalau ceritanya teman-teman orang tua yang work from home itu malah jadi kerjanya lebih banyak sepanjang hari gitu ya. Nah, pola tidur jadi kacau, anak-anak juga jadi nggak kepantau. Ini ada sedikit panduan dari dokter anak Indonesia. Patokannya berapa jam sih bisa tidur yang baik ya. Ini bukan artinya dia bablas ya. Contohnya dari jam yang umur 6 sampai 12 tahun. Itu idealnya 9 sampai 11 jam. Artinya bukan sepanjang dari awal tidur sampai 11 jam tidak, tapi total dalam 24 jam ya. Baik. Jadi usia 1 sampai 3 tahun kalau bisa 11 sampai 14 jam tidur ya. Umur 3 sampai 6 tahun 10 sampai 13 jam ya kebutuhan tidurnya. 6 sampai 12 tahun 9 sampai 11 jam. Kalau 12 sampai 18 tahun termasuk kita juga dewasa sih ya, 8 sampai 10 jam bisa ya. Nah, kita lanjut. Nah, aktivitas fisik. Aktivitas fisik nih biasanya juga kalau di sekolah kan ada pelajaran olahraga ya. Pergi jalan ke sekolah tuh mau nggak mau jadi aktivitas fisik juga. Nah kalau di rumah terus kadang jadinya tiduran melulu, duduk-duduk aja gitu ya. Jadi kalau anjuran dari Ikatan Dokter Anak untuk anak usia 1 sampai 3 tahun paling tidak kalau dihitung-hitung tuh ada 180 menit tuh dia bergerak atau bermain ya. Kalau 3 sampai 6 tahun ya kalau bisa dari 180 menit itu 60 menitnya cukup intens, sedang berat lah. Jadi ya kalau biasa kan anak-anak dalam kondisi sehat tuh ada lari-lari, ada main gitu ya. Nah ini kalau anak-anak kan biasa main di sekolah ya sama teman-temannya. Ini bapak ibunya harus jadi gantiin temennya nih ngajak main ya. Jadi ada entah dia aktivitasnya olahraga bersama. Bisa misalnya kalau yang anak cowok nih misalnya biasanya kan seneng tuh main tenang-tenangan sepak bola kecil-kecilan gitu ya. Betul. Nah ayahnya bisa ngajak main gitu ya. Atau kalau misalnya yang ibunya ada waktu untuk senam atau apa gitu ya. Jadi ada aktivitas fisik bersama-sama. Nah ini namanya screen time. Screen time tuh yang paling sekarang suka dipertanyakan. Jadi problem apalagi buat anak sekolah. Anak sekolah sekarang disuruh ngeliatin HP sama laptop ya. Kalau dulu kan nggak boleh lama-lama ngeliat HP, nggak boleh ngeliat laptop. Sekarang gara-gara pembelajaran jarak jauh, jadinya kita disuruh ngeliatin laptop malah ya. Tapi ada patokan dari Ikatan Dokter Anak. Kalau usia 1 sampai 2 tahun, sebetulnya tidak dianjurkan dia nonton TV atau main gadget ya, nonton YouTube ya. Jadi kita istilahnya itu namanya screen time. Screen time itu jumlah waktu yang dihabiskan seseorang ngeliatin layar monitor entah TV, entah HP, entah laptop gitu ya. Kalau umur 1 sampai 2 tahun kalau bisa nggak usah deh. Ya, itu nggak baik karena kan 1 membuat dia tidak aktif, 2 juga pengaruh ke mata ya. Kecuali kalau sekarang nih karena terpaksa semuanya jauh-jauhan. Kalau buat dia video call, misalnya video call oke deh boleh ya, kan nggak terlalu dekat dan terbatas. Dua ya. arah ya dok ya? Iya, ya. Nah kalau usia 2 sampai 3 tahun sebisa mungkin kurang dari 1 jam. 3 sampai 6 tahun sama masih kurang dari 1 jam. Kalau udah di atas 12 tahun oke deh kalau bisa 2 jam paling lama. Ini ada beberapa hal yang menjadi masalah ya. Biasanya pertanyaannya gini, bener nggak sih kalau ngelihat laptop melulu atau lihat HP melulu ngerusak mata? Nah, yang suka jadi masalah itu kadang-kadang kita jaraknya terlalu dekat antara mata dengan layar yang dilihat ya. Kalau jaraknya sudah, apalagi HP nih, kalau HP kan sering makin lama makin dekat ke muka nih. Sambil tidur-tiduran makin lama makin dekat ke mata. Idealnya minimal 30 cm ya. Nah, kalau sekarang dengan kondisi harus belajar dengan monitor dari laptop ataupun HP, mau nggak mau kita nih orang tua harus mengurangi sekali
kalau bisa malah membuat tidak ada ya anak-anak ini mainan HP, nonton TV kebanyakan. Ya, jadi yang namanya screen time itu termasuk nonton TV, main gadget, main komputer ya, atau tablet, atau main game ya. Kalau anak-anak mungkin ada yang main PS atau apa, itu kita harus hitung, nggak boleh kelamaan. Kalau kelamaan nanti matanya rusak ya. Oke, yang berikut ada aturan nih, penting nih buat kalau anak-anak yang mungkin usia sekolah. Ada namanya aturan 20-20-20 ya. The 20-20-20 rule ceritanya ya Mbak Deris ya. Ini tujuannya untuk mencegah supaya mata nggak rusak. 20 ini angkanya yang karena pakai dari luar negeri nih, angkanya 20 nih buat jarak ya. Jadi setiap 20 menit kita menatap komputer ataupun layar harus melihat selama 20 detik sejauh 20 kaki. 20 kaki ini kan tadi saya bilang ya, karena ini angkanya dicocok-cocokin. 20 kaki itu sama dengan kira-kira 6 meter deh. Supaya matanya nggak pegel ya, matanya nggak capek, matanya nggak sampai kadang-kadang kering gitu ya. Dan kalau bisa, kalau kita lagi anak itu lagi PJJ, lagi pelajaran di sekolah, jangan terlalu dekat dengan AC. Karena AC itu anginnya kan bisa kena mata, lama-lama makin kering ya. Jadi anak harus ada break time di situ supaya dia tidak terlalu lelah matanya. Kalau posisi duduk nih juga ya. Posisi duduk nih seperti saya lihat tunjukkan di slide ini, yang paling bagus yang centang hijau nih. Centang hijau, jadi bisa diperhatikan kakinya. Ya, kakinya ini menapak dengan enak, tegak lurus gitu ya, punggung tegak lurus. Sedangkan ini kalau yang dilihat yang ada centang merah itu tampak bungkuk kan, satunya bungkuk. Nah ini nggak bagus nih, posturnya lama-lama bungkuk ya. Jadi tinggi kursi, tinggi meja sebisa mungkin disesuaikan. Ini juga ya, kalau yang udah agak gede nih bisa dilihat. Yang paling bagus tuh tegak lurus. Di pinggang ini tegak lurus ya, yang hijau nih. Di kaki bisa tegak lurus, di bawah kaki juga telapak kaki tegak lurus, tidak nekuk. Ini lebih sehat nanti jatuhnya ya. Nah, nyatanya susah ya. Nyatanya paling dalam hitungan menit posisi udah kayak begini nih ya. Jumpalitan nggak karu-karuan ya. Makanya kita juga harus bantu anak-anak supaya posisinya juga nggak jungkir balik begini. Ini udah pelajaran olahraga kali ya ini ya. Atau ya kita harus sesuaikan lah intinya. Yang berikut imunisasi. Imunisasi ini penting untuk kita tetap berikan ya. Jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak udah ada. Bapak Ibu yang anaknya dalam usia imunisasi itu kan paling sering di 2 tahun ke bawah ya, yang harus istilahnya hampir tiap 2 bulan, 1 bulan. Tapi nanti ada juga imunisasi yang pada usia yang anak di atas 5 tahun itu juga ada. Itu nanti harus kita perhatikan tuh. Untuk vaksin tambahan gimana dok? Nah, yang lain? Bagus nih pertanyaannya. Jadi sering nih orang bilang, khususnya terkait suasana sekarang ya. Kalau ditanya apakah vaksin sekarang ini yang banyak ditanya vaksin flu sama vaksin namanya PCV, pneumokokus atau radang paru. Apakah kedua vaksin itu bisa mencegah penyakit corona? Jawabannya bukan, tidak bisa. Ya, vaksin itu memang untuk penyakit paru-paru yang ada di saluran napas ya. Tapi dia tidak menjadi pencegah penyakit corona. Tetapi dengan karena kita tahu si COVID ini menyerangnya saluran pernapasan, dengan dia mendapat vaksin yang lengkap di daerah saluran pernapasan, maka secara otomatis daya tahan tubuh secara umum dia lebih baik. Jadi tetap ada manfaatnya walaupun tidak mencegah secara spesifik, tetapi mencegah penyakit paru dan saluran napas lainnya, yang pada akhirnya juga anak menjadi tidak rentan sakit ya. Jadi tetap sangat bermanfaat ya. Kita lanjut nih ya. Lanjut, dok. Nah, aspek mental nih yang susah nih. Aspek mental tuh gini. Anak itu pada dasarnya sama juga dengan kita ya, makhluk sosial. Manusia tuh makhluk sosial. Nggak ada manusia yang bisa betah sendirian aja ya. Kalau nggak ketemu temen, nggak bisa ngobrol, itu pasti nggak happy ya. Ya memang kodrat kita manusia tuh makhluk sosial, nggak hidup sendiri-sendiri gitu ya.
Nah, tapi kan kita dalam suasana sekarang ini harus menjaga anak-anak supaya dia tetap sehat secara mental. Jadi kebutuhan interaksi sosial ini, ketika anak ini biasa bermain sama teman-temannya, harus kita gantikan dengan dia bermain dengan kita sebagai orang tua. Ya, main dengan yang membuat aktivitas sehari-hari, ya misalnya main kalau yang masih kecil main boneka, ya nggak apa-apa kita ikut main boneka. Atau kita ajak mengikuti aktivitas kita. Misalnya anak yang udah agak gede ya, ibunya bisa ngajak ikut masak gitu ya. Jadi dia selalu ada interaksi dengan keluarga yang lain, sehingga dia ada komunikasi. Kalau dia di kamar diem aja ya, sendirian di kamar, stres dia nanti ya. Kita juga begitu sih ya. Seharian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Istilahnya ada masa-masa bonding moments di situ ya. Justru ini bisa kita manfaatkan supaya hubungan sesama keluarga lebih erat ya. Untuk sementara waktu ya dok ya, kita menggantikan menggantikan momen di luar sana. Iya betul. Di sekolah, jadi kita harus berkomunikasi dengan anak-anak ini supaya dia punya teman main, teman ngobrol yang secara fisik juga ada. Nggak akan sama karena dia main dengan melalui video call kan. Nah, jadi ya kita harus menjadi teman tanda petik dalam hal ini pada anak-anak. Nah, biar nggak jenuh, biasanya kita sebagai orang tua coba deh membuat bermacam-macam kegiatan ya, di planning. Sesuatu yang di planning itu akan membuat lebih tidak membosankan, karena ketika anak misalnya kita ajak yuk besok kita bikin kue apa gitu ya, maka dia sudah terbawa moodnya seneng gitu. Dia besok mau ini nih ya. Ada excitementnya buat dia gitu. Ya kita harus bikin misalnya besok main bola ini apa dan gitu ya. Nah kalau nggak bosen begini deh posisi anaknya jungkir balik udah ya. Ini ya kayaknya yang sekolah neneknya nih ya, anaknya udah minta ampun ya. Nah jadi kita harus menciptakan suasana gembira ya. Tidak usah khawatir. Nah ini saya bukannya ngajarin supaya nggak usah belajar ya. Cuman kadang begini nih, yang menjadi masalah orang tuanya stres ketika anaknya mendapat tugas sekolah. Ya kan? Jadi curhatan ibu-ibu ya Bu. Oh iya bener, tiap kali nih ibu-ibu protes, wah suruh bikin video ya kan, suruh nemenin anaknya belajar musik, padahal ibunya sendiri juga bingung gitu. Ibunya yang pusing itu. Nah tapi yang paling penting ya, kita jangan menjadikan hal ini sesuatu yang beban berlebihan. Anaknya nanti malah tambah stres ya, dibawa santai aja, dinikmati saja tanda petik ya. Artinya gini, nggak akan ada yang sempurna ya, semua tidak akan ada yang seperti kondisi biasa, tetapi kita usahakan supaya bisa berjalan. Jadi ya jangan kayak begini nih, gurunya udah nyuruh-nyuruh, orang tuanya yang bikin PR, anaknya santuy. Siapa yang di rumah kayak gitu ibu-ibu? Ini kenyataannya banyak nih yang begini nih ya. Anaknya mah santai-santai aja, ibunya ya stres ya. Jadi mungkin kalau nih ada kebetulan ada bapak ibu guru juga ya, mudah-mudahan ada yang dengar, coba dipahami juga nih bapak ibu yang sudah stres ya. Udah stres ngurusin kerjaan, betul. Harus ngajarin anak yang kadang-kadang ngajarin anak kan, ya itu hebatnya guru sih ya, bisa segala macam bisa ya. Atau kalau nggak jangan sampai kayak begini nih. Ini saya dapat nih di grup WA nih ya. Ini anaknya kayaknya kebanyakan main, udah disuruh ngerjain, lihat ibunya tuh udah dikokang tuh, sendal jepit udah di tangan tuh. Ya. Siap-siap tuh kalau anaknya nggak bikin, kayaknya ada yang dikepret nih ya. Jangan sampai nih begini ya. Oke. Nah, jadi supaya nggak bosan, kita coba eksplorasi hal baru ya. Lakukan hal-hal yang belum pernah. Misalnya ajak anak melihat ke halaman, bermain di halaman, mengajari anak, oh ini ada tumbuhan, ini namanya jenis tanaman apa, begitu ya. Sehingga anak mengalami proses hal baru yang tidak membosankan. Nah, ini ungkapan emosi ini yang susah. Siapapun ya, kita juga sih, cuman kita konteksnya pada anak. Pasti ada saatnya dia emosional, bete banget, jenuh ya. Anaknya biasa main basket, ini sama sekali nggak bisa main ya. Namanya walaupun dia main sendiri kan, kontak dengan temannya nggak ada, pasti dia jenuh banget. Ada saatnya dia emosi. Nah ketika anak-anak ini emosi, ngedumel, komplain, jangan kita menambah beban dia dengan malah marahin.
nggak usah dimarahin, didengarkan saja. Ya, didengarkan, biarkan dia mengungkapkan unek-uneknya, nanti dia secara mental akan lega. Ya, jadi jangan malah dimarahin nih kalau anaknya lagi curhat tanda petik gitu ya. Kita dengerin, kita coba mengerti posisi dia. Ini kenapa? Karena kalau dengan cara kayak begini, beban mental dia berkurang. Di satu sisi kalau kita nggak mau menerima kondisi dia, kita malah ikut nambah bebannya, stres juga kan. Dalam hati gue juga pusing gitu nih anak sama protes lagi. Tapi kita harus membuat suasananya saling curhat sehingga meringankan beban emosional. Biar nggak dipendam ya dok. Nah sama iya, anaknya. Kalau meledak dipendam nanti ya. malah bahaya. Dipendam meledak. Tapi banyak kejadian ya. Saya ada beberapa pasien ataupun beberapa orang tua, anaknya tuh menjadi emosional banget ya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa aktif, dia biasa main sama temennya ya. Kali ini dia harus di rumah. Di rumah dia mau ngajak ngomong orang tuanya sibuk ya. Dia cerita, "Ma, apa aku lagi pengen ini." Dimarahin malah ya. Yang ada kan pressure-nya tambah tinggi ya. Dan ini tidak sehat. Jadi kita harus mau nggak mau menjadi pendamping. Dan kita juga harus punya pikiran bahwa kita nggak usah memaksa diri untuk menyelesaikan masalah dia selalu ya. Yang penting kita dengerin dulu. Nomor satu, kita dengerin dulu sehingga dia puas mengungkapkan unek-uneknya. Itu udah membantu kok. Nah, ada dari Ikatan Dokter Anak nih, ada beberapa tips untuk membantu mencegah stres pada anak ya. Nomor satu, beri perhatian lebih ya. Ajak anak ngobrol, bicara sehingga keluar emosionalnya ya. Dengarkan keluhkan, libatkan berdiskusi dalam kegiatan sehari-hari. Dan ajak main ya, dampingi bermain. Kalau lagi belajar didampingi sekali-sekali ya. Tapi kadang-kadang biasanya kalau udah jalan kan dia juga udah sama kelas sama temen-temennya, nggak apa-apa. Lalu kalau perlu beri kesempatan time out, artinya ada break ya, kayak istirahat sebentar ya. Dia bisa minum, bisa jalan, gerak. Aktivitas fisik harus cukup. Dan orang tua harus jadi model. Jangan orang tuanya malah menjadi contoh orang marah-marah gitu ya. Kalau orang tuanya tenang, anaknya akan lihat tenang. Tapi kalau orang tuanya emosional, anaknya nanti ke bawah emosional. Oke, nah ini yang agak susah nih ya, kita harus jujur juga nih. Spiritual itu kadang kita sebagai orang tua yang sibuk suka kelupaan. Nah, pada saat ini justru pada saat kita harus bersama-sama keluarga, tetap beribadah di rumah. Memang kan akan beda ya, namanya beribadah bersama-sama di tempat ibadah dengan di rumah pasti beda. Tapi kita justru harus menguatkan keluarga kita dalam konteks spiritual di sini. Ya, namanya orang tua dalam kondisi ini harus menjadi imam dalam keluarga kan. Jadi jangan kita mengabaikan anak-anak untuk tidak beribadah. Nah, baca kitab suci, ngobrol, membahas Al-Quran ataupun kitab suci itu sangat baik. Jadi tipsnya saya buat singkat begini. Tips belajar di rumah itu satu, harus ada jadwal yang jelas. Nomor dua, tempat waktu juga harus enak. Sebisa mungkin jangan di kamar deh, kalau bisa ya, jangan di kamarnya dia. Karena kalau di kamarnya dia nanti balik badan tempat tidur ya. Ya, jadi suasana istirahatnya terlalu mengganggu ya. Lalu kenali gaya belajar anak. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya lama. Ya, kita nggak bisa paksa di situ. Harus sabar. Intinya. Sabar. Terus komunikasi dengan pihak sekolah. Nah, komunikasi dengan pihak sekolah, sampaikan keluhan dan problemnya. Jangan ngegas, marah-marahin. Gurunya kan juga banyak yang bingung, ini gimana ngajarin begini banyak anak ya, secara online. Betul. Nah, kita lanjut nih. Ini paling ya jadi masalah nih. Boleh nggak sih anak-anak tuh main keluar rumah ya? Nah dok, ini boleh anak-anak main keluar rumah atau tidak ya dok ya? Ya. Kemarin new normal nih dok. Sudah banyak orang tua yang mulai mengajak anaknya keluar. Nah, ibu-ibu di rumah nih udah sempet belum nih ngajak anak-anaknya keluar? Itu gimana dok? Nih. Jadi gini, memang kita harus kita akui nih, kita protokol kesehatan suka kendor ya. Jadi kita harus kembali lebih kencangkan lagi deh. Tapi ada panduan dari dokter anak, Ikatan Dokter Anak tuh begini. Nomor satu, anak harus didampingi. Jadi jangan dia main keluyuran sendiri, nggak tahu kemana, ke tetangganya, ketemu siapa-siapa kita nggak tahu ya. Karena kan kita nggak tahu dia kontak terlalu dekat, dia kena orang sakit dan sebagainya. Jadi harus ada yang menjaga. Nomor dua, yang menjaga itu harus ikut membantu agar dia punya jarak fisik minimal 2 meter dari teman-temannya yang rame-rame. Ya, supaya nggak terlalu berdekatan.
pakai masker tetap, kalau bisa pakai face shield bagus. Cuci tangan sesering mungkin, bila perlu bawa handspray ya, supaya ambil keluar. Lalu hindari pegang mulut, mata dan hidung kalau belum cuci tangan, dan tidak ke kerumunan. Ini boleh keluar rumah, tapi ini protokol ini harus selalu dijaga ya, dijaga. Kalau anak-anak kan nggak mungkin hafal. Kita sebagai orang tua yang pasti harus bisa menjaga. Nah, tadi kita udah ngomong soal bagaimana kesehatan mental, bagaimana kesehatan fisik kita jaga di rumah. Sekarang saya mau cerita nih, ini sering kejadian. Karena sebegitu takutnya keluar rumah, ada kalanya seseorang sakit, nggak dibawa tuh mbak ke rumah sakit. Udah berat baru dibawa ke rumah sakit, yang ada berbahaya ya. Waktu itu ada yang sudah diare berat ya, dehidrasi dibawa, akhirnya hampir fatal. Untung bisa ditolong. Tapi kita harus tahu kapan yang kita bisa pegang untuk ditangani di rumah, kapan dia harus dibawa ke dokter atau rumah sakit. Nah, garis besarnya begini, ada 3 jenis yang kita harus paham. Penyakit itu kan ada satu penyakit akut, penyakit kronik, dan satunya lagi soal vaksinasi kalau anak. Penyakit akut tuh artinya penyakit yang baru terjadi. Kalau kronik itu penyakit yang dengan pengobatan rutin. Ini contohnya gini, nanti satu-satu kita omongin ya. Penyakit akut demam. Ini saya kasih tips-tipsnya aja nih ya. Demam itu adalah di atas 37,5. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, saya minta punya termometer. Jangan pakai tangan meter ya, jangan ditempelin tangan meter. Ya kadang-kadang gini, udah panik bawa anaknya ke dokter, dok anak saya demam, begitu diukur ternyata 37. Tapi ini hangat, ya iya memang hangat kan, namanya manusia hidup itu pasti hangat. Kalau demam itu kalau di atas 37,5 ya mbak ya. Dan demam itu bukan penyakit. Demam itu mekanisme pertahanan tubuh melawan penyakit. Jadi dia gejala. Ya, ini yang suka salah nih. Kadang kita begitu anak demam langsung kepanikan. Ada nanti saya terangin tanda-tanda yang harus kita ingat kapan itu dia harus dibawa ke dokter ya. Jadi nggak usah langsung dikasih paracetamol ya dok ya? Nah, tar dulu, nomor 1 diukur dulu, ya kan? Jangan pakai tangan meter, diukur dulu suhunya betul di atas 375 atau tidak. Kalau di atas 375 artinya demam ya, baru kita berikan. Nah kita perhatikan aktivitasnya bagaimana, dia nutrisinya bisa masuk atau enggak, dan anaknya kesadaran atau alertness-nya bagaimana. Ini ada yang kita harus lihat nih. Nah ini, jadi kalau tadi kan ngomong soal obat demam ya. Obat demam buat anak tuh ada 2 yang bisa dipakai. Nomor 1 paracetamol, nomor 2 ibuprofen ya. Kalau paracetamol dosisnya 10 sampai 15 mg per kilo berat badan. Kalau ibuprofen 8 sampai 10. Ini jadi matematika sedikit ya, nggak apa-apa deh ya, matematika sedikit. Jadi kalau beratnya 10 kilo, dia 10 artinya 100 mg sampai 150 mg. Boleh diberikan dengan interval rata-rata 6 jam ya. Cuman kalau nggak demam ya skip aja nggak apa-apa ya. Nah, obat demam tuh banyak kan mbak ya, di rumah di toko banyak gitu ya. Jadi ibu bapak harus lihat isinya apa dulu nih. Ya paracetamol atau ibuprofen, nanti baru dihitung berat badannya. Kalau misalnya berat badannya sudah tahu, kita gampang. Tapi kalau enggak, ya kita ingat-ingat terakhir berapa deh kira-kira ya. Nggak apa-apa kira-kira sedikit. Nah kalau kita beli obat yang isinya paracetamol itu banyak, kemasannya macam-macam. Jadi harus dilihat dulu ya. Sekali lagi nih harus dicatat, dilihat di obatnya, di kemasannya itu ada, pasti ada. Biasanya 100 mg per sekian mili ya. Kalau yang drop tuh biasanya 0,1 ml sama dengan 10 mg ya. Atau dia biasanya ada yang menulisnya 60 mg per 0,6. Jadi kita hitung, matematika sedikit deh. Atau kalau yang sirup biasanya 120 mg dalam 5 mili. Kita lihat nih, cocokin aja ya. Jadi kita lihat berapa miligram berdasarkan berat badan tadi ya. Nanti nih dihitung-hitung dulu aja. Sekali ngitung kan selanjutnya udah tahu nih. Sekali aja ngitung, nanti selanjutnya pasti dosisnya sama begitu ya. Lalu dicocokkan dalam mililiter jadi berapa.
ya. Nah, kalau udah bikin catatannya, sekali ngitung berikutnya udah tahu, nggak usah ngitung lagi. Nah, ini yang paling penting, tanda bahaya harus ke dokter kalau apa? 1, anaknya lemes, letoy, nggak aktif. Suhunya tinggi banget, sampai 395 misalnya ya. Anaknya udah kayak lemes, tiduran ya. Nutrisinya jadi kurang, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya, nggak ada selera sama sekali sehingga dipaksa juga susah kan? Udah ngeletak. Atau dia ada riwayat kejang demam dulunya. Kalau anak dengan riwayat kejang demam, kalau ada demam memang harus hati-hati sekali supaya jangan sampai keburu kejang ya. Terus ada gejala lain nggak? Sesak napas, diare atau apa gitu ya. Yang kedua, yang berikut tidak respon dikasih obat demam. Tadi kan udah ada tuh hitung-hitungannya ya. Coba dikasih sekali, 2 kali, kok tinggi terus. Nah, ini udah harus siap-siap. Jangan-jangan ada yang lebih serius dari demam yang ringan ini ya. Dan kalau sudah lebih dari 3 hari nggak ada respon, ya bawalah ya. Jangan ditunggu sampai. Jangan ditunda ya dok ya. Iya, Harus karena cepat-cepat kalau penyakit dibawa. yang ringan, rata-rata penyakit yang ringan tuh 3 hari udah baik. Demamnya Udah demamnya sudah turun, anaknya sudah seger, udah nggak perlu khawatir. Tapi kalau sampai 3 hari malah semakin demam, nah itu tanda yang tidak aman ya, harus dibawa. Yang kedua nih, ini diare juga. Ini diare nih sering nih. Kemarin ada kejadian udah diare 5 hari, saking takutnya keluar rumah, anaknya sudah dehidrasi di rumah. Akhirnya harus diinfus segala macam dan jadi berat. Nah, diare itu definisinya begini, buang airnya cair dan lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali tapi padat itu nggak diare ya. 3 kali sehari. Iya, dalam 1 hari 3 kali ya. Kalau lebih dari 3 kali tapi padat terus, itu nggak masalah. Itu biasanya karena kotorannya belum keluar semua, jadi dia kayak masih dilanjutin gitu ya BAB-nya ya. Kita perhatikan kotorannya tuh ada lendir, ada darah atau ampas. Kalau masih ampas aman. Kalau banyak berlendir, ada darah, banyak cair, nah itu hati-hati ya. Dan biasanya yang suka bikin berat awalnya ada muntah-muntah ya. Kasih minum muntah sampai berkali-kali. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi kita lihat tanda dehidrasi, anaknya ada apa enggak. Tanda dehidrasi itu contohnya anaknya pipisnya sedikit ya, mulutnya tampak kering gitu ya. Terus anaknya enggak aktif. Dan anaknya enggak begitu seger, enggak sadar gitu ya. Sama yang penting dia asupan cairan sama nutrisinya ada enggak? Masih bisa makan enggak? Masih bisa minum enggak itu ya. Penanganan awal ketika anak diare, nomor 1 usahakan supaya asupan cairannya lebih banyak dari biasa. Kalau kita kan kenal namanya oralit ya, cairan rehidrasi oral tuh. Kalau misalnya anak itu susah minum oralit ya, walaupun ada juga nih, ada beberapa produk contohnya kayak dehidralit begitu kan, dia tinggal diminum enak banget tuh, simple gitu ya. Ibunya nggak usah ngaduk, nggak usah nyeduh, tinggal buka botolnya minum. Tapi bisa juga kalau nggak, yang penting dia cairan masuk. Cairan itu bisa berarti dia susu, bisa juga dia kuah sup deh kalau dia susah ya, bikin kuah sup, kuah kaldu ya. Saya kadang-kadang suka bilang, udah bu kalau anaknya nggak mau makan kasih aja kuah sup yang banyak deh. Karena apa? Kalau yang kita jaga jangan sampai dia itu hanya minum air putih aja, air putih yang polos ya, air mineral kemasan begitu, itu kan nggak ada nutrisinya, tidak ada elektrolitnya, tidak ada nutrisinya, sehingga anak tidak akan mencapai penggantian cairan yang optimal. Kadar nutrisinya turun, elektrolit turun, yang ada kembung iya, sembuh enggak, malah teler biasanya anaknya ya. Jadi kita harus berikan cairan yang ada nutrisinya ya. Jadi kalau kayak oralit tuh ada kadar glukosanya, jadi dia ada sumber tenaga lah istilahnya gitu ya. Ada natrium, kalium juga ya. Tanda bahayanya kalau dia udah diare, demam tinggi, BAB-nya banyak lendir atau darah, nggak mau makan, atau keluarnya banyak banget. Istilah kita kayak ini banget deh, ogros banget, banyak banget keluarnya ya. Minum sedikit, dia bisa minum, tapi jumlah yang dia minum sama yang keluar selalu banyakan yang keluar. Nggak sesuai sama yang keluar ya dok ya. Iya, jadi nggak balance dah. Nah itu kita harus hati-hati ya. Atau yang paling sering kalau anak masih kecil itu, setiap kali dikasih minuman atau cairan tadi malah tambah muntah. Artinya kita nggak bisa nih masuk lewat mulut ya. Ini kita harus hati-hati. Untuk penanganan awal boleh diberikan probiotik nggak sih dok yang suka boleh, dibeli di apotik? Boleh.
probiotik dan zinc ya. Tadi saya lupa singgung tuh. Tapi betul itu boleh. Cuman itu kan memperpendek masa diare, tetapi tidak menyembuhkan. Jadi Tidak menyembuhkan. orang suka salah. Ini sudah saya kasih probiotik ini gitu ya. Kok masih berarti? Iya, dia tetap butuh waktu. Dan nomor satu tetap mengganti cairan, itu yang paling penting. Ya, bukan dikasih obat itu ya. Yang suka salah tuh begini. Kalau pada anak diare itu nggak bisa dikasih obat yang langsung mampet. Biasanya orang tua tuh pengennya gitu kan, kasih obat udah langsung mampet. Nggak bisa, karena mekanismenya agak berbeda pada anak dengan dewasa. Dia harus mengganti nomor satu cairan dan mengupayakan supaya penyebab diarenya itu keluar semua dulu gitu, baru dia akan berhenti. Kalau masih ada penyebab diarenya itu ya, entah dia virus atau apa, masih banyak di dalam saluran cerna, dia akan itu terus, maka dia perlu dia keluarin semua dulu itu. Nih yang berikut, batuk. Batuk itu juga bukan penyakit ya, tapi gejala. Jadi tidak ada nama penyakit itu batuk. Batuk itu gejala. Itu adalah mekanisme kita mengeluarkan kotoran di saluran napas. Jadi batuk itu adalah gejala dari macam-macam penyakit. Kalau lihat di gambar ini nih, ada beberapa titik tempat penyebab batuk. Bisa dari paru-paru, dari saluran napas yang di tengah, yang di hidung ya, itu bisa menjadi pencetus. Tapi batuk itu nggak berbahaya kalau dia dalam batas wajar. Bahkan sebetulnya ada penelitian, orang normal itu dalam satu hari minimal batuk 10 kali. Batuk yang normal ya, batuk sadar ya. Karena itu tujuannya kan membersihkan tenggorokan. Misalnya kena debu ya, atau dia ada kotoran di tenggorokan habis makan gitu ya. Nah, yang penting kita perhatikan ada nggak sesak napas, lalu intensitas batuknya hebat atau enggak, atau sekali-sekali, atau ada gejala lain. Penanganan awal nih, penanganan awal nomor 1, minum yang banyak, kasih cairan supaya lendir dahak lebih gampang keluar. Terus hindari pencetus. Ya, Bapak Ibu yang masih ada yang merokok di rumah, ya kalau ada yang merokok di rumah ya nggak heran ya kalau anaknya batuk-batuk. Ya, itu kan udah pencetus namanya ya. Debu rumah tangga, obat nyamuk semprot, apalagi obat nyamuk bakar ya, pasti akan merangsang batuk. Atau ada juga anak yang nggak tahan dingin ya, ketika dingin jadi batuk. Biasanya kalau zaman belum ada obat, kita boleh nih pakai obat tradisional. Caranya dengan madu. Tapi madu nggak boleh di bawah 1 tahun ya. Madu boleh buat anak yang sudah di atas 1 tahun. Dan kalau saya nggak menganjurkan anaknya diberikan madu 1 sendok diminumin, jangan. Madunya itu dicampur dengan air hangat 1 gelas. Mau ditambahin jahe sedikit boleh, atau lemon sedikit boleh. Tapi tujuannya itu supaya dia diminum sedikit-sedikit. Jangan madunya diminumin langsung, karena biasanya malah tambah batuk gitu. Terlalu manis ya dok ya? Betul banget, iya. Jadi terlalu manis gitu ya. Jadi dibuat diseduh gitu ya, ini dicampur air hangat. Nah, kalau mau beli obat bebas, kadang-kadang kan kita udah nih coba begitu ya. Anaknya batuk, nggak berat, tapi juga nggak ringan gitu. Kita mau tambahin pakai obat bebas boleh. Tapi jangan pakai obat batuk yang buat dewasa. Karena obat batuk buat dewasa itu ada komponen yang disebut antitusif, yang dia mencegah batuk, jadi nggak bisa batuk. Kalau pada anak yang masih kecil, kalau dia nggak bisa batuk tuh dahaknya malah makin banyak di dalam, yang ada bisa jadi tambah berat. Kalau dewasa kan dia tetap bisa secara sadar membatukkan ya. Jadi obat batuk pada anak memang agak beda, dan kita harus hati-hati ketika memilih obat batuk yang dijual bebas. Tanda bahaya nih ya, kalau batuknya dengan demam tinggi, atau batuknya disertai kondisi anak yang tidak aktif, atau batuknya berat banget sampai dia nggak bisa tidur berhari-hari, teler gitu ya, atau berat saat napas, saat tarik napas kayaknya nggak lega, buang napas kayaknya susah gitu ya. Nah, atau yang bisa kita lihat langsung ada namanya napas cuping hidung, hidungnya kembang kempis gitu. Dan kalau napas hidungnya kembang kempis. Kalau bayi yang sesek tuh kadang-kadang kelihatan hidungnya kembang kempis, itu tanda bahaya ya. Atau ada yang namanya retraksi. Kalau dia napas kayaknya nariknya berat banget ya, sampai kadang-kadang tuh yang di lehernya kelihatan ketarik gitu. Nah, itu hati-hati. Langsung ya dok ya? Ya, dok? betul. Jangan Karena itu dia tunda. berat ya, bukan batuk ringan, itu batuk dari gejala infeksi saluran napas yang lebih berat.
Atau kalau misalnya yang udah gede, kadang-kadang ada juga tuh batuk disertai bercak darah. Ini juga hati-hati. Iya. Karena bisa ada perdarahan di dalam paru-paru. Ini agak ringan kali ini, pilek ya. Pilek ini agak ringan ya dibanding keluar cairan di hidung, sebagian besar karena virus, sebagian besar tidak berbahaya, sembuh sendiri 5 sampai 7 hari. Kalau pilek plus batuk, Nah, kita lihat batuknya. Kalau pileknya tuh nggak bakal bikin fatal kok. Pilek tuh nggak, batuknya itu yang kadang-kadang infeksinya di paru lebih dalam. Tapi kalau pilek kan biasanya di daerah hidung. meler gitu ya, Iya, Dok, ya. meler. Kalau Karena kan anak-anak kecil pilek tapi masih lari-larian, itu mah tenang aja, pasti sembuh dalam beberapa hari ya. Tapi kita lihat nih, tanda sesak napasnya ada nggak? Ada gejala lain nggak? Anaknya aktif nggak? Kalau itu semua masih aktif, nggak sesak napas, tenang aja. Paling lama seminggu juga sembuh kok. Ya. betul. Yang penting nutrisinya dicukupi, kasih vitamin, minum yang banyak, istirahat yang cukup. Ntar sembuh sendiri. Namanya virusnya ini akan sembuh dengan sendirinya. Untuk di masa pandemi sekarang, Dok, ibu-ibu ada nggak, Dok, yang tiba-tiba parno gitu, ketakutan pilek aja langsung datang gitu? Nah, Dok? banyak. Banyak ya? Justru yang kayak begini ini kadang-kadang jadi berlebihan ya. Kalau anaknya masih aktif, sekedar pilek ringan, nggak usah khawatir. Tapi juga jangan jadi tidak waspada ya. Tidak waspada tuh artinya anaknya sudah teler, dia nggak bawa-bawa. Baliknya kita harus tadi tanda bahayanya ya. Tanda bahayanya, penanganan awal itu kita lakukan sebaik-baiknya. Minum yang banyak, karena sinar matahari bagus ya. Sinar matahari pagi ya. Ada yang bilang di bawah jam 10, di bawah jam 9, di bawah jam 11, nggak usah pusing. Yang penting kira-kira pagi deh ya. 15 menit, 10 menit kena sinar matahari. Kenapa? Sinar matahari ini penting juga buat vitamin D. Betul. Vitamin D ini menjadi salah satu komponen dari antibodi kita ya. Mandi air hangat. Bapak Ibu cobain deh. Bapak Ibu tuh kalau lagi flu, mandinya pakai air hangat itu kan enak. Karena aliran darah jadi lebih baik ya. Pori-pori terbuka lebar. Istirahat yang cukup, makan minum bergizi, wah udah pasti deh. Nah, balik tanda bahayanya. Kalau dia sesek, ada darah dari hidung keluar, atau anak tidak aktif ya. Nah, jatuh. Nah, ini juga sering nih, karena anaknya saking aktif dalam rumah, jatuh. Belakangan ini yang datang ke poliklinik sering kali juga itu anak jatuh, benjut. Terlalu heboh kali ya mainnya di dalam rumah. Kita harus tahu jatuhnya gimana. Kalau jatuh, kita harus lihat dia jatuhnya dari ketinggian apa dan terbenturnya apa. Jadi kita anjurkan tuh, biasa kalau anak masih kecil, masih lari-larian, dia main di rumah, kalau bisa dikasih matras supaya kalau jatuh dia masih nggak terlalu keras. Kalau ubin kan keras ya. Kalau jatuh kita lihat kesadarannya bagaimana, ada luka atau perdarahan, terus tangan atau badannya masih bisa gerak dengan normal apa enggak. 2 hari lalu kemarin ada yang datang, tangannya bengkok gitu, nggak ngomong anaknya ya, dia main sama kakaknya, dorong-dorongan, jatuh, tangannya buat nahan badannya ternyata patah. Tapi karena nggak ngomong ya, jadi nggak ketahuan. Setelah malamnya bapaknya ngeliat kok tangan anaknya jadi nggak lurus. Nah itu harus kita lihat. Di area kepala juga mungkin ya, Nah Dok, ya, yang kalau harus di area lebih kepala sensitif. tuh lebih sensitif, harus hati-hati ya. Penanganan awal nih, kalau dia memar nggak ada luka, kompres dingin ya. Terus jangan diurut ya, jangan diurut-urut nih biasanya. Kalau luka terbuka dibersihkan dengan air bersih, kalau perlu antiseptik. Dan kalau bentuknya jadi bengkok, jadi apa, jangan dipaksa ya, difiksasi supaya nggak gerak, lalu dibawa ke dokter. Tanda bahaya kalau jatuh nih, dia nggak sadar, ada luka terbuka, geraknya jadi terganggu, anaknya tidak aktif, cairannya jadi ada keluar cairan dari telinga atau hidung yang warnanya bening. Nah itu hati-hati, karena itu cairan dari rongga kepala ya, dalam cairan otak. Atau kesakitan kalau digerakkan, atau dilihat nih bentuk tulangnya nggak normal, bengkok atau peot gitu ya, hati-hati itu. Baik. Untuk selanjutnya nih, Dok, ibu-ibu mungkin pengen langsung ya bertanya langsung nih sama Dr. Martinus seputar yang tadi sudah dijelaskan, dan juga mungkin ada unek-unek yang pengen ditanyakan langsung dengan Dr. Martinus, boleh langsung aja di kolom komentar. Ayo siap-siap ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Nah. Ada 7 Ini kita pertanyaan. ya mau Iya.
ya nanti akan di ini ya. Saya tambahin sedikit tadi Boleh. soal kejang ya. Kalau kejang sih intinya Oh ya, kejang. bawa deh kalau kejang ya. Kalau kejang jangan masukin apapun ke mulut, jangan kasih minum, jangan malah dipaksa minum ya kalau lagi nggak sadar, dan bawa ke rumah sakit atau dokter ya. Kejang kalau dia berulang atau tidak langsung sadar juga harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit karena pasti ada sesuatu yang serius. Pada dasarnya nggak ada kejang yang sederhana dalam arti yang aman kalau kita belum periksakan ke dokter. Nah, kalau penyakit kronik, ada TBC, ada epilepsi, talasemia, ya dia memang harus dibawa ke dokter. Harus ke dokter. Nah, vaksinasi ini terakhir nih mau saya sampaikan, vaksinasi itu harus tetap diberikan karena kalau tidak ada vaksinasi atau vaksinasinya tidak dilakukan, dia bisa menyebabkan ada kena penyakit, ada wabah yang lain nanti. Contohnya nih, kalau banyak orang tidak mau vaksinasi dan dia menunda vaksin campak, jangan kaget bulan depan akan ada wabah campak karena pencegahannya jadi hilang. Ya, ini vaksin itu harus tetap diberikan agar tidak terjadi wabah lain dari penyakit yang seharusnya bisa kita cegah. Nah, kalau terakhir nih mau bilang, kalau mau pilih ke rumah sakit, ini tips saya yang terakhir. Pilih rumah sakit yang sudah siap dengan protokol COVID. Pilih rumah sakit yang sudah memberi pengawasan terhadap pasiennya, memisahkan pasien sehat dengan sakit kalau pada anak ya. Ruangannya tidak dicampur, dan sebisa mungkin komunikasi dengan rumah sakit misalnya untuk daftar online dulu supaya dia datanya disiapkan. Bahkan banyak rumah sakit seperti Sentra Medika kan juga ada pelayanan online ya. Ada DOS ya kita. Jadi kita bisa konsultasi online. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, terakhir nih. Ini tadi mau saya sampaikan ya. Nanti saya mau ada satu pertanyaan. Saya akan kasih pertanyaan, nanti jawabannya bisa di DM ke Instagram saya. Yang jawabnya benar dan tepat akan saya kasih hadiah berupa buku. Nah, ini buku ini ya. Ya, ini ada buku yang dulu pernah saya buat sama teman-teman saya. Pada buat yang menjawab secara tepat dan pertama kali menjawab pertanyaan saya habis ini nih ya, akan saya kirimin ke rumah ini ya. Pertanyaannya nanti jawabannya dikirim ke Instagram saya di DM, nanti saya umumkan di story. Pertanyaannya gini, kalau apa sih konsekuensinya kalau vaksinasi tidak diberikan pada anak? Ya, tadi kan saya belum nyampe 5 menit nih, saya bilang resikonya apa kalau imunisasi ditunda. Betul. Imunisasi ditunda, apa sih resikonya? Nah, nanti siapa yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah. Saya kirim buku ini sebagai hadiah dari saya untuk jawaban yang paling benar. Cepat-cepatan jawab Bu Ibu, ya? ayo. Oke. DM ke mana Dok? Yang ini yang Martin Leman 169 ya. Tuh. Oke, saya dulu ya, serahkan Dok, ya? lagi kepada Kita langsung aja lihat pertanyaan dari ayah bunda dan juga sobat sehat yang di rumah nih. Coba bisa dilihat. Oke, kita lihat yang mau mana bertanya ya? nanti ada 7 hadiah ya, kayu. 7 banyak hadiah. nih. 7 hadiah untuk penanya dan juga nanti ada yang dapat langsung dari Dr. Martin Leman. Boleh dilihat. Ada dari Lina _Cilengsi. Salah satu faktor yang menjaga imunitas adalah pola nutrisi. Dalam item nutrisi ada multivitamin. Di era pandemi, pemberian suplemen buat anak dalam jangka panjang apakah aman? Jenis suplemen seperti apa yang direkomendasikan? Silahkan dokter. Oke, jadi buat Ibu Lina di Cilengsi ini ya. Kalau namanya akunnya Lina Cilengsi pasti di Cilengsi ya. Jadi suplemen dalam konteks itu nutrisi yang merupakan multivitamin dan mineral itu aman. Karena itu kan bagian dari nutrisi sehari-hari. Tapi suplemen yang kita temukan kadang-kadang kan isinya campur macam-macam tuh. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti suplemen apa. Tapi kalau komponen suplemen ini adalah bahan nutrisi sehari-hari, mestinya aman. Yang jangan salah adalah beberapa obat yang sebetulnya semacam
Kalau kita secara medis menyebutnya namanya imunomodulator atau stimulan. Nah itu nggak boleh terlalu terus-terusan ya. Ada beberapa obat yang dibilangnya suplemen, tetapi sebetulnya masuk kategori stimulan. Nah itu nggak boleh terlalu sering. Tapi kalau yang dia komponennya multivitamin atau dia pelengkap dari nutrisi sehari-hari, itu aman. Vitamin C. Salah satunya, nah khusus untuk masalah antibody, memang ada vitamin C, vitamin E, dan vitamin D yang sekarang menjadi primadona lah saat ini gitu ya. Itu kita sih lebih anjurkan multivitamin ya, jangan cuma satu komponen aja. Walaupun memang yang menjadi dominan sekarang dengan antibody itu vitamin C, tapi kan kita butuh vitamin yang lain juga. Banyak kan ya dok yang vitamin menjaga kesehatan anak gitu, membantu menjaga kesehatan anak. Betul. Itu boleh ya dok ya? Boleh ya, sekali lagi tapi harus dilihat bahwa dia betul vitamin ya. Kadang-kadang suka nggak dicantumkan isinya. Betul. Yang selanjutnya dok dari Wulan_Depok. Izin bertanya dok, imunisasi dan vaksin itu penting bagi anak dan dianjurkan oleh pemerintah. Kebetulan saya mempunyai keponakan yang orang tuanya tidak memberikan imunisasi dan vaksin sejak lahir. Saya perhatikan anak tersebut lebih sehat dan tidak mudah sakit dibandingkan anak yang berimunisasi dan vaksinasi. Di masa pandemik ini orang tua anak mencemaskan keadaan tersebut. Pertanyaannya adalah, jika anak tersebut tidak diberikan imunisasi dan vaksin, apakah orang tua ingin memberikan vaksin di umur anak 8 tahun? Apakah hal tersebut masih aman? Berarti telat nih dok. Nyusul ya. Jadi gini, memang ada beberapa kondisi, beberapa orang tua yang mungkin mendapat penjelasan soal imunisasi itu kurang lengkap sehingga kurang menyadari pentingnya imunisasi. Tapi intinya begini, kalau memang sudah tahu sekarang mau melengkapi imunisasi, bisa kok ya hubungi dokternya. Imunisasi yang mau dikejar yang mana, itu namanya paket imunisasi kejar. Bisa kita lakukan namanya imunisasi untuk mengejar ketinggalan. Nah, imunisasi yang diberikan memang tidak akan sama persis ketika kalau dia dari bayi, tetapi pada akhirnya dia bisa dilengkapi apa yang masih bisa dikejar ya. Itu sebetulnya bagus sekali setelah menyadari bahwa sekarang perlu imunisasi, maka melengkapi. Memang ini menjadi himbauan juga bagi Bapak Ibu yang anaknya belum lengkap imunisasinya, bisa dilengkapi segera. Kira-kira demikian, mudah-mudahan menjawab ya. Untuk pertanyaan ketiga dok, dari Irna Selvia ya dok ya, Indriani Cilengsi. Untuk olahraga anak 3 tahun gimana ya dok? Kebetulan anak saya ABK, agak sulit untuk diajak olahraga karena dia baru bisa duduk. Dan saat ini lagi bersemangat dok untuk duduk, tapi minum susu dan makanannya jadi kurang. Minta saran yang terbaik menurut dokter. Oke, jadi buat Ibu Irna, kalau ABK kan macam-macam ya. ABK tuh ada yang masih bisa aktif banyak, ada juga yang mungkin agak memiliki keterbatasan. Tapi tentunya kalau ABK kita harus sesuaikan dengan kondisi dia. Kalau ABK yang masih bisa bermain, tentunya dalam kondisi dia harus aman. Tadi dibilangkan baru bisa duduk. Nah, kalau dia baru bisa duduk ya bermainnya mungkin ya sambil duduk, ya menggerakkan tangan, miring kanan kiri ya, sambil ditengkurapkan ya, supaya dia menggerakkan otot-ototnya. Jadinya memang seakan-akan seperti terapi juga sebetulnya buat dia ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, kalau soal minum susu dan makannya jadi berkurang, saya rasa bukan karena dia bermain, mungkin timingnya aja ya. Timingnya mungkin dia tidak terlalu tepat sehingga dia perutnya nggak nyaman untuk itu. Tapi pasti justru kalau dia habis terapi atau banyak beraktivitas, dia akan lebih bisa nutrisinya lebih baik karena kan metabolismenya lebih baik habis itu. Selanjutnya ya? Dok. Selanjutnya yang mana nih? Dari Fitri_Cibinong, bagaimana cara agar anak terlindungi matanya karena efek SFH? School from home ya? Screen from home, layar HP untuk terlindung matanya dok. Tugas-tugas sekolahnya nih dok. Ya ini memang agak susah nih. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan nih juga para guru juga mendengar ya, supaya juga nggak terlalu banyak. Tapi intinya begini, tadi kan ada rule
20-20-20. Setiap 20 menit ngeliat layar, usahakan selama 20 detik melihat 20 kaki atau 6 meter ke depan. Nah, sebisa mungkin kalau tidak melihat monitor laptop atau komputer, mata bisa diistirahatkan ya. Terus kalau dia memang pakai HP, kadang-kadang HP itu problemnya jaraknya terlalu dekat. Harus dilihat supaya posisinya paling dekat 30 cm. Karena itu jarak yang aman buat mata ya. Nah, kalau dia tadi kan dibilang nih dari jam 8 sampai jam 12, usahakan ada breaknya itu yang 20 menit. Setiap 20 menit, 20 detik matanya ngelihat ke arah lain ya, arah jauh gitu ya. Kedip-kedipin. Jadi nggak terus-terusan ya, Iya, Dok ya, ya. lihat ke Dan kontras layar. juga harus diatur supaya tidak terlalu kontras. Jadi ruangannya harus terang. Kalau ruangannya terang, mata akan bisa mengalami pencahayaan yang lebih baik sehingga nggak kontras dan silau. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya, dari Estri_Depok. Untuk anak balita yang mempunyai riwayat kejang, apakah harus imunisasi sampai selesai atau bagaimana, Dok, baiknya? Ya, jadi kalau kejang, nomor satu kejangnya kita lihat dulu sih ya. Kalau dia kejangnya karena apa? Kalau dia kejangnya karena epilepsi, misalnya ya, maka dia mendapat obat epilepsi dan dia tidak kejang lagi. Kalau kejang demam, ada beberapa anak yang kalau dia demam tinggi, dia bisa mengalami kejang. Nah, kalau yang ini sebisa mungkin komunikasikan dengan dokternya supaya diberikannya imunisasi yang tidak menimbulkan efek demam terlalu tinggi. Itu bisa dikomunikasikan. Tapi tetap harus diberikan supaya dia tidak mudah terpapar penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Tetap perlu diberikan.